Shalom, saya berdoa keadaan kita semua baik dan dahsyat sebab Tuhan kita luar biasa. Katakan amin saudara. Tema kita hari ini adalah jika engkau ingin sembuh, ayo lakukan ini. Buka firman-Nya saudara di kitab Mazmur 41. Mazmur 41 mulai dari ayat yang kedua sampai 4. Kita akan belajar 3 ayat bagaimana Tuhan memberikan kesembuhan bagi Anda yang mengalami sakit penyakit. Perhatikan firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari penyakitnya. Katakan haleluya. Wow, perhatikan saudara ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Mengapa diawali dengan kata berbahagialah? Ini satu pemberitahuan. Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Berbahagialah kalau kita taat akan perintah Tuhan. Makanya diawali dengan kata berbahagialah. Bahagia di sini adalah contoh mau mengampuni, mau mengasihi, mau melepaskan, mau mendoakan, mau memberkati, banyak hal. Ya. Ungkapan berbahagia Tuhan pakai ini untuk menyatakan kepada anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman-Nya. Seperti tadi yang disebutkan, mengampuni orang yang melukai hati kita, mengasihi orang yang membenci kita, memberkati orang yang menipu kita, mendoakan orang yang memaki-maki kita, bahkan tetap mengasihi, mengampuni, memberkati orang-orang yang mengutuk kita. Makanya label yang Tuhan berikan keren sekali. Berbahagialah. Mengapa orang sakit perlu melakukan ini? Lihat bahwa seringkali yang membuat tubuh kita sakit adalah banyak pikiran, stres, ada timbul ketakutan, perasaan-perasaan yang merasa ditinggalkan, merasa tidak dikasihi, sendirian, lalu disakiti, luka hati, batin yang tidak sembuh, dan lain sebagainya. Anda sakit apa hari-hari ini? Kanker, atau penyakit stroke, jantung, diabetes, atau penyakit berat lainnya yang belum kunjung sembuh sampai hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada Anda dan saya, berbahagialah untuk melakukan firman itu. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Nah, orang lemah ini orang yang seperti apa? Balik seperti tadi apa yang saya katakan tadi. Mengasihi orang yang lemah. Lemah kasih. Ya, lemah apa? Lemah kebaikan. Makanya dikatakan mengampuni, mengasihi, memberkati, terus-menerus mendoakan. Itu adalah untuk orang-orang yang lemah kasih. Mereka melukai kita karena mereka lemah kasih. Mereka menghancurkan hidup kita karena mereka lemah kasih. Mereka mengutuk kita karena mereka lemah kasih. Mereka membenci kita karena mereka lemah kasih. Makanya kita yang mendengar firman Tuhan ini disebutkan berbahagialah waktu kita melakukan firman Tuhan itu untuk mendoakan, untuk memberkati, untuk mengasihi, untuk mengampuni. Kita akan menjadi orang yang berbahagia. Mungkin Anda akan bertanya, saya sakit karena perbuatan orang itu. Saya menderita karena saya dikutuk. Saya mengalami kehancuran karena saya ditipu.
Saya paham itu memang tidak mudah. Anda perlu waktu untuk melakukan firman Tuhan ini. Tetapi ada tujuan ilahi yang Tuhan taruh bagi Anda yang mengalami sakit penyakit yang gak kunjung sembuh ini untuk melakukan firman Tuhan ini. Ini bukan tentang siapa salah, siapa benar, bukan tentang kalah apa menang, bukan tentang ego, tapi ini bicara tentang ketaatan. Sesungguhnya waktu kita melakukan firman Tuhan, keuntungannya ada pada diri kita sendiri. Mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa ampunilah kesalahan orang lain sebanyak berapa kali, saudara? 70 kali 7 kali. Yang artinya kita nggak punya kesempatan untuk membuat kebencian, nggak ada kesempatan untuk mengutuk, nggak ada kesempatan untuk maki-maki orang. Kita perlu hati yang menyembah, kita perlu hati yang mengasihi, kita perlu hati untuk berdamai dengan semuanya itu. Nah, perlu diingat saudara, bahwa firman Tuhan itu untuk Anda dan saya. Melakukan firman Tuhan itu bicara tentang ketaatan. Melakukan firman Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi, pilihan ada pada kita. Karena kesembuhan pertama, step pertama adalah kita melakukan di ayat ini. Mengasihi, mengampuni, melepaskan berkat untuk orang-orang lemah, orang-orang yang tidak punya kasih itu. Berikutnya, Tuhan akan meluputkan dia. Dia siapa ini? Dia yang hidupnya berbahagia oleh karena mengampuni, mengasihi, memberkati, mendoakan. Tuhan akan meluputkan orang-orang yang taat, yang melakukan firman Tuhan itu dari apa? Pada waktu celaka. Saya kasih contoh sederhana. Sewaktu kita dikutuk sama orang, kata-kata kutuk itu kan kata-kata setan, kata-kata iblis. Katakanlah Anda dikatai, kamu tidak akan pernah berbahagia, kamu akan miskin selamanya. Nah, apakah yang Tuhan akan luputkan dari semua itu? Sewaktu kita tidak melakukan firman Tuhan yang tadi itu, besar kemungkinan kutuk itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi miskin dan kita menjadi menderita. Karena kata-kata kutuk itu akan terjadi pada waktu apa? Pada waktu kita tidak berada atau kita hidup dalam hadirat Tuhan. Sebenarnya kata-kata kutuk itu gak terlalu susah untuk kita patahkan. Asalkan kita mau bertobat, kita terima Yesus sebagai juru selamat kita. Kita hidup dalam pertobatan, kita mengasihi orang, kita tidak menyimpan kepahitan, kita mendoakan orang itu. Kutuk tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan yang ini nih, tadi disebutkan, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan, yang terus mendoakan, mengampuni, memberkati, mengasihi. Orang-orang yang melakukan seperti ini, hidupnya akan diluputkan dari celaka. Celakanya seperti apa? Anda seharusnya terima kutuk misalnya. Dibebaskan Tuhan dari itu karena Anda memilih untuk mengampuni dan memberkati. Anda mungkin ditipu sama orang ratusan juta atau bahkan miliaran gitu ya. Seharusnya Anda akan berkesusahan dalam hidup. Tapi karena Anda mengampuni, Anda memberkati, Anda percaya Tuhan, Anda diluputkan dari celaka kemiskinan. Hidup Anda akan semakin diberkati Tuhan. Anda sehat secara tubuh, secara jiwa dan juga roh. Anda mengizinkan Tuhan mengambil alih kehidupan Anda secara pribadi. Apapun orang lain bisa lakukan dalam hidup kita. Tetapi jika Tuhan berkata tidak akan pernah terjadi. Itulah janji Tuhan sewaktu kita melakukan firman Tuhan di ayat yang pertama, yaitu Tuhan meluputkan kita pada waktu celaka. Berikutnya, Tuhan akan melindungi dia. Tuhan menjamin perlindungan kepada kita yang hidupnya berbahagia karena mengasihi, mengampuni, mendoakan, melepaskan
akan terus memberkati, melindungi dan memelihara nyawanya. Saya ingat sekali saudara, sewaktu saya melayani keluarga saya, ada serangan okultisme yang terus menerus diberikan kepada keluarga kami. Saya katakan kepada keluarga bahwa mengampuni jauh lebih enak, melepaskan berkat jauh lebih enak. Kita nggak perlu takut yang seperti apa. Kami berdoa bersama-sama, kami melepaskan pengampunan, dan serangan-serangan itu tidak terjadi pada kami, termasuk kepada saya. Nah, oleh karena tahu, iblis itu tahu saudara, bahwa serangannya tidak akan memiliki fungsi sama sekali ketika seseorang berdoa memuliakan Tuhan, seseorang percaya kepada Tuhan, seseorang menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan bahkan seseorang itu memberkati, melindungi, memberkati, mendoakan, bahkan terus mengasihi. Serangan-serangan iblis itu tidak akan pernah menimpa kita. Karena iblis melepaskan kebencian, sedangkan kita menangkalnya dengan kasih. Makanya hukum kasih itu luar biasa dahsyat. Senjata kasih itu luar biasa dahsyat. Orang bisa memaki-maki kita, tapi waktu kita berdoa mengampuninya, kita diluputkan dari rasa stres, dari rasa frustrasi, bahkan dari kemarahan. Yang seharusnya kita marah brutal, yang seharusnya kita nggak bisa tidur, oleh karena kita mengampuni orang-orang seperti itu, kita diluputkan dari susahnya tidur, diluputkan dari banyaknya pikiran, diluputkan dari rasa ketakutan, dan lain sebagainya. Karena iblis nggak suka ada keunitian, saudara. Iblis melancarkan kebencian satu sama lain supaya apa? Supaya satu sama lain saling membenci, saling mengutuk, saling menyerang, saling berkata kasar. Itu karakter iblis. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ini kalau dibandingkan dengan kalau kita takar-takar, rasa-rasanya kok nggak adil ya. Kasih tidak bisa ditakar, saudara. Kasih itu adalah lemah lembut, dia murah hati, dia tidak sombong, dia tidak penuh dengan kemarahan. Itu kasih. Makanya kebalikan dari iblis adalah membenci, memusuhi, mengutuk. Berapa banyak Anda yang mengalami sakit penyakit hari-hari ini oleh karena membenci seseorang, oleh karena Anda marah-marah, Anda nggak bisa mengendalikan emosinya, Anda dipenuhi dengan kebencian, hati Anda penuh rasa pahit. Kabar baik untuk Anda, lepaskan semuanya itu. Mulailah belajar dari firman Tuhan ini. Sembuh secara fisik itu bonus. Tapi saat kita melakukan firman Tuhan, ada ketaatan yang kita lakukan. Tidak hanya Tuhan yang disenangkan, kita akan diluputkan dari ini tadi tuh, meluputkan dari celaka, bahkan Tuhan memberikan jaminan, keamanan, lalu kemudian melindungi, pemeliharaan nyawa, bahkan kehidupan-kehidupan lainnya. Tuhan berikan kita perlindungan. Nama baik kita pun yang tadinya mungkin udah harga diri kita udah diinjak-injak sama orang, tapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kita taat akan firman Tuhan, nama baik kita dikembalikan oleh Tuhan. Terkadang kita butuh klarifikasi, tapi seringkali tidak. Kalau Tuhan katakan suruh diam, ya sudah diam saja. Saya belajar, saudara. Sewaktu orang merendahkan saya, sewaktu orang memfitnah saya, yang saya lakukan adalah diam dulu. Siapa tahu memang gesekan itu dipakai Tuhan untuk apa? Melembutkan hati saya, belajar untuk bersabar, belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengasihi. Itulah pentingnya kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan tentang kita Kristen atau pengikut Kristus, tetapi bicara tentang kasih kita kepada Tuhan.
Amin. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Bayangkan, orang-orang yang mau mengampuni itu disebut dengan orang-orang yang hidupnya berbahagia. Kenapa kok berbahagia? Karena selalu ada dampak waktu kita mengasihi, mengampuni, waktu kita mendoakan. Dampaknya apa? Kita sehat secara fisik. Mental kita, jiwa kita menjadi tenang. Mental kita sehat. Kita bukan orang yang sensitifan. Kita bukan orang yang gampang tersinggung. Kita bukan orang yang mudah marah dan lain sebagainya. Ketahuilah saudara bahwa orang-orang yang penuh dengan sampah kemarahan, sampah sakit hati, sampah luka batin dan lain sebagainya itu dampaknya adalah kita gampang tersinggung. Jadi trust issue sama orang. Kita jadi gimana ya? Terkadang kita suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita mudah membenci, kita mudah tersinggung, kita mudah marah. Terlalu sensitif. Bahkan kita mudah curiga, overthinking. Dengan siapapun kita bisa membenci, kita suka berantem dan lain sebagainya. Itu penyebabnya karena banyak sampah. Banyak kebencian yang ditumpuk di dalam hati. Makanya jaminan yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan ini adalah kebahagiaan di bumi. Artinya apa tuh? Selama kita diberi kesempatan untuk hidup, kita masih bisa berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku disebut ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Puji Yesus selamanya. Kalaupun kau berada di kursi roda, engkau divonis dokter, mungkin dokter udah gak bisa sembuhkan penyakitmu. Tapi waktu engkau berkata, aku bernyanyi bahagia, kebahagiaan kita akan menjadi lengkap pada saat apa? Pada saat kita mau mengasihi, mengampuni, melepaskan berkat, mendoakan, dan terus-menerus memberkati. Maka pujian yang tadi tuh, yang dinyanyikan tadi, akan begitu sempurna. Kebahagiaan yang tidak bisa kita tukar dengan apapun. Orang gak punya duit gak masalah. Orang masih punya sakit penyakit yang belum ujung sembuh, gak masalah juga. Tuhan memberikan kesembuhan. Lewat apa? Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Waktu kita nyanyi seperti ini, saudara, ada urapan yang wow. Hari ini pun waktu saya nyanyi lagu ini, ada suatu sukacita yang padahal saya disakiti orang, saya ditipu orang, saya mengalami diperlakukan tidak baik sama orang. Tapi kebahagiaan yang saya punya dahsyat sekali. Saya gak bisa beli di toko manapun. Saya tidak bisa cari di tempat manapun. Saya hanya bisa dapatkan dari Yesus. Makanya kasih Tuhan Yesus itu dahsyat banget. Berikutnya, engkau Tuhan tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Musuh kita bukan manusia, saudara. Musuh kita bukan seteru kita yang membenci kita, yang ngutukin kita, yang menipu kita. Bukan. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Kita susah mengendalikan amarah. Kita susah mengendalikan diri untuk tidak mengampuni. Kita susah sekali mengendalikan diri untuk stop marah. Musuh terbesar kita itu adalah diri sendiri. Kita susah kan mengendalikan diri. Rasa-rasanya kalau pada waktu marah, pengennya mulutnya mengutuk. Waktu pengen marah, pengennya gebrak meja, pengennya lempar piring, lempar gelas.
Bahkan kita berpikir bahwa penderitaan saya, orang lain harus rasakan lebih dari apa yang saya rasakan. Seringkali kita merasakan seperti itu, toh. Kita susah mengendalikan itu. Makanya firman Tuhan di awal sudah dikatakan, berbahagialah engkau yang memperhatikan orang lemah. Orang-orang yang tidak tahu firman itu, orang-orang yang kehilangan kasih Tuhan Yesus itu. Makanya perhatikanlah. Sewaktu kita melepaskan berkat, sewaktu kita mengampuni, sewaktu kita mendoakan mereka, ada hadirat Tuhan yang membawa pembebasan buat kita. Coba lihat, Anda berapa lama sudah gak bisa tidur? Tiap kali tidur harus minum obat. Anda diserang oleh psikosomatik. Anda diserang oleh apa lagi? Penyakit mental apa lagi? Coba lakukan self terapi seperti ini. Minta sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Tuhan, aku banyak salah. Kalau sudah berada dalam hadirat Tuhan, stop untuk menyalahkan orang lain. Karena waktu kita berhadapan dengan Tuhan, itu hanya antara Tuhan dan kita. Gak ada yang lain. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan, saya seperti ini karena suami saya, karena istri saya, karena mertua saya, karena orang tua saya, karena anak saya. No. Ini tentang Anda dan Tuhan. Makanya penting sekali rekonsiliasi. Kalau mau beberes, beberes sendiri. Pikiran kan pikiran kita, hati kan hati kita, mental kan kita yang punya. Bukan orang lain yang suruh ngurusin pikiran dan hati serta mental kita. Mental sakit itu karena kita sendiri yang tidak bisa kendalikan diri. Kita susah tidur karena apa? Kita tidak melakukan firman Tuhan ini. Kita gampang stres, kita gampang frustrasi, kita marah-marah, kita gampang kecewa, kita mudah putus asa, mudah takut. Karena apa? Karena kita suka lupa Tuhan. Bahkan kita merasa sudah berdoa, tetapi balik lagi, selama egomu masih di depan, selama engkau ingin menang sendiri, selama engkau terus-menerus ingin menghukum orang lain, engkau tetap menjadi manusia lama. Siapakah manusia lama? Manusia yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur, tidak tahu mengampuni, tidak tahu bagaimana harus memberkati orang lain. Sesungguhnya pada waktu kita melakukan itu, kerugian besar ada pada kita. Maaf kalau saya boleh bilang, siapa suruh gak bisa tidur? Kan Tuhan sudah katakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Kenapa harus bersedih hati? Kenapa harus merasa sendirian? Firman Tuhan sudah katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Bahkan diulang lagi, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Semua hari yang dijadikan Tuhan itu baik. Kenapa harus cari orang untuk memberkati hari? Siapa suruh mengutuk hari-hari kita? Kadang itu semuanya muncul dari pikiran kita sendiri. Mari saudara, kembali kepada Tuhan. Kembalilah kepada konsep yang Tuhan berikan. Tuhan sudah mengajarkan kita, kalau kasih tetap kasih. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa kita mengasihi orang lain. Selama Anda masih mengatakan, enggak bisa, saya tidak mau mengampuni. Ya sudah, resikonya adalah Anda enggak sembuh, Anda menderita, Anda enggak bisa dapatkan apa-apa. Karena Anda lebih memilih cara yang Anda pakai, bukan Tuhan pakai. Makanya penyertaan, diluputkan dari celaka, pemeliharaan nyawa dan lain sebagainya itu tidak kita terima karena apa? Kita tidak melakukan. Kita datang ke 1000 pendeta, minta didoakan, minta diminyaki dan lain sebagainya. Gak terjadi kesembuhan karena apa? Kita tidak melakukan ini firman. Sudah dikatakan berkati, kau mendoakan, engkau mengasihi, engkau mengampuni, tapi kau tidak lakukan. Jangan heran kalau sakit penyakit tidak kunjung sembuh. Tapi sekali lagi untuk melakukan firman Tuhan bukan tentang sembuh atau enggak. Bahkan kalau Tuhan katakan ia memelihara nyawa, ini enggak bicara tentang umur kita pendek atau panjang, bukan. Nyawa di sini bicara tentang keselamatan. Waktu kita melakukan firman Tuhan,
kita sedang menuju keselamatan Tuhan. Amin. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Kita nggak gampang terintimidasi. Berapa banyak orang gampang takut hari-hari ini. Berapa banyak orang khawatir hari-hari ini. Dikit-dikit sakit mental, ya, sakit GERD, kambuh. Lalu kemudian apa? Sakit kepala, kambuh. Gak bisa tidur, kambuh-kambuhan terus. Nah, kalau kita melakukan firman Tuhan ini, gak hanya kita menyenangkan hati Tuhan, tidak hanya hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh, itu akan tetap sehat, tetapi kita selamat di jalannya Tuhan. Ayat yang terakhir, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Jadi waktu engkau mengalami kesakitan, engkau terus mengangkat tanganmu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Saya ingat saudara, waktu ada seorang jemaat konseling sama saya, dia kena stroke, dia berada di kursi roda, dia susah untuk berjalan. Waktu saya tuntun untuk terima Tuhan Yesus dan Tuhan katakan suruh dia mengampuni kesalahan suaminya, dia melakukan, dia terima Yesus, lalu dia mengampuni kesalahan suaminya. Lalu saya mengajak untuk, ayo ibu angkat tanganmu, katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Waktu muji nyembah itu, si ibu itu tuh nangis sekali. Hadirat Tuhan tuh turun dahsyat. Dan perlahan dia bisa keluar dari kursi rodanya dan dia berjalan bertati-tati, tapi dia bisa melepas kursi rodanya. Gak lama kemudian, ya kurang lebih 2-3 bulan, dia kasih tahu kepada saya bahwa dia sudah bisa berjalan. Tetapi kemudian dia menghubungi saya, dia katakan, Bu, saya stroke lagi. Saya bertanya, apa yang menyebabkan ibu stroke? Bukankah ibu sudah belajar firman Tuhan yang ini? Iya ibu, saya ke-trigger untuk membenci suami saya. Nah, saudara, untuk melakukan firman Tuhan, iblis itu cari momen. Waktu kita penuh dengan urapan, jagalah urapan Tuhan itu. Jagalah urapan kesembuhan itu dengan apa? Saat teduh tiap hari. Waktu engkau stroke misalnya, engkau sambil berlatih berjalan atau berlatih menggerakkan kaki atau tangan, Anda bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sambil terus-menerus memberkati orang-orang yang bermasalah dengan kita. Sampai itu menjadi suatu kebiasaan, menjadi gaya hidup bahwa memuji Tuhan adalah lifestyle, menyembah Tuhan adalah gaya hidup, mengampuni kesalahan orang, memberkati mereka adalah gaya hidup. Jangan hanya karena, oh aku bisa sembuh karena aku mengampuni. Bukan itu poin utamanya. Harus begitu sadar bahwa ini firman, ini ketaatan. Bukan karena supaya engkau sembuh, maka engkau harus mengampuni. Anda gak paham berarti. Makanya gak heran kalau si ibu ini akhirnya stroke kembali. Karena dia hanya berpikir bahwa waktu aku berdoa, waktu aku mengampuni, aku mengalami kesembuhan. Tapi esensi daripada mengampuni tidak dia dapat. Makanya begitu iblis intimidasi, dia ke-trigger lagi, dia mengutuk suaminya kembali, akhirnya dia stroke lagi. Saudara, orang yang berkemenangan itu bukan kita seperti buang-buang waktu untuk mengampuni kesalahan orang. No. Tetapi orang yang berkemenangan justru waktu engkau dihimpit, waktu engkau tertekan, engkau terus menyembah Tuhan. Bahkan waktu engkau disakiti oleh orang lain, engkau terus menyembah Tuhan. Itu orang yang berkemenangan. Bahkan engkau punya banyak hutang sekalipun, engkau ditipu orang atau bisnismu bangkrut, engkau bisa berkemenangan pada waktu apa? Engkau menyembah Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, gak bisa bayar utang. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ditagih terus sama debt collector, dimaki-maki dan lain sebagainya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Orang mungkin akan mengatakan, kok kayak orang gila ya? Memang, kalau kita belum gila, belum dikatakan Kristen, belum dikatakan beriman, karena beriman itu adalah membalikkan situasi. Beriman itu berani menerobos karena kuasa darah Yesus. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Jadi waktu engkau kesakitan, kau masih bisa nyembah Tuhan. Waktu engkau kesakitan, kau bisa memberkati orang. Waktu kesakitan, kau bisa mengucap syukur. Itulah yang disebut dengan pertolongan Tuhan. Inilah yang disebut pemenang. Berikutnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Dipulihkan. Sekalipun dokter mengatakan belum sembuh, it's okay. Yang sakit tubuhnya, it's okay. Tapi jiwa dan roh tetap sehat. Karena kita butuh jiwa yang sehat. Kita butuh roh yang kuat. Untuk kita bisa membangkitkan tubuh yang lemah. Amin. Waktu si orang lumpuh, nanti dibaca ya di kitab Perjanjian Baru. Waktu orang lumpuh itu mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus nggak katakan bahwa dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, engkau sembuh, engkau bisa berjalan. Nggak demikian. Tuhan katakan kau bangkitkan dirimu terlebih dahulu. Membangkitkan diri itu perlu buat kita sendiri, saudara. Kita bukan berarti kita tidak butuh orang. Yang bisa membangkitkan diri itu adalah kita. Makanya penting sekali membangkitkan diri. Lalu kita berlatih untuk berjalan. Iman itu berlatih untuk berjalan. Lalu kemudian apa? Tinggalkan semua zona nyaman. Zona nyaman yang suka mengeluh, suka marah-marah, suka menangis, sampai nggak bisa tidur, hilang gairah dan lain sebagainya itu. Keluar dari zona itu. Lalu kemudian memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, berbahagialah. Yang kedua, ayo mulai mengampuni, memberkati, mengasihi, lalu mendoakan orang-orang yang menghancurkan hidup kita. Bahkan sebaliknya, kalau kita pernah mengutuk orang, kita minta ampun. Amin. Lalu yang ketiga, bahwa lihat, Tuhan ada jaminan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi kita harus melakukan terus-menerus untuk memuliakan Tuhan dengan mulut kita, dengan tubuh kita, dengan roh kita. Lalu yang keempat, pemulihan akan terjadi sewaktu apa? Kita terus berhubungan dengan Roh Kudus. Amin. Oke, selesai saudara. Mari. Waktunya sembuh. Sekalipun kau belum sembuh sama sekali, biaya berobat udah habis, engkau sudah gak bisa lagi harus berbuat seperti apa. Percaya saja, mujizat masih ada. Amin. Tuhan masih bekerja. Roh Kudus masih bekerja atas doa Anda. Percaya saja. Lakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Amin. Ayo kita doa sama-sama.